Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan Jari Cenah. Boleh dong bantu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih. Bab 1561. Tang Zichen mulai memurnikan jimat ketika dia kembali ke Light Cloud Alliance. Pekerjaan sehari-hari tidak bisa ditinggalkan, dan cukup melelahkan untuk memikirkannya, tetapi setiap hari dia harus menyempurnakan jimat selama sekitar 5 jam. Pada pukul 2 atau 3 sore, Tang Zichen selesai memurnikan 1000 jimat. Saat dia hendak istirahat, ada laporan dari Tang Ming di luar pintu. "Bos, Lu Yuxi datang menemuimu dan dihentikan oleh kami di luar gerbang Light Cloud Alliance. Haruskah kami membiarkannya masuk?" Don Zimmer meletus. "Tidak perlu, aku tidak ingin melihatnya," kata Don Zichen. "Oke, kalau begitu aku akan menyuruhnya pergi," kata Don Anong. Tang Zichen berkata, "Biarkan saja dia pergi, tidak perlu membentak orang, dia tidak berutang apapun padaku." Bagus. Waktu berlalu dengan cepat, dalam sekejap mata, 3 bulan lagi telah berlalu. Murid luar Sekte Feiyun, ujian kuartalan ketiga tahun ini telah dimulai. Semua orang harap berkumpul di alun-alun luar untuk pengujian triwulanan. Pagi-pagi sekali, sebuah suara di langit berteriak. Tang Zichen bergegas dan berjalan keluar ruangan. "Tang Huan sudah bangun. Saudaraku, kamu tidak harus membodohi dirimu sendiri kali ini untuk ujian triwulanan, kan? Kamu sudah berada di tahap ke-6 body tempering di mata semua orang sekarang, dan itu akan sedikit berlebihan jika kamu adalah untuk maju lebih jauh. Itulah mengapa saya menyarankan Anda mempertahankan tahap ke-6 dari body tempering," kata Tang Huan. Tang Zichen tersenyum, "Kakak, kali ini aku ingin melakukan sesuatu yang sengit." "Apa maksudmu?" "Yang ganas. Ya, kali ini, saya ingin menyembunyikan ranah saya pada tahap ke-8 body tempering untuk ujian ini." "Apa? Kamu, adik laki-laki? Jangan terlalu menonjolkan diri orang-orang yang merupakan murid tahun kedua dan dapat mencapai tahap ke-8 dari body tempering sudah luar biasa. Kamu hanya murid tahun pertama dan kamu sudah mencapai tahap ke-8 dari body tempering. Ini terlalu menonjolkan diri." Tang Huan sibuk menasihati. "Hahaha, makanya aku bilang sumur galak. Kamu." Tang Huan tidak bisa berkata apa-apa saat dia melihat Tang Zichen. Tang Zichen berkata, "Kakak, kamu juga sudah lama tidak menonjolkan diri. Sekarang saatnya untuk naik sedikit. Sekarang di antara murid keduamu, Zhen Wuxiang terkuat telah membuka tahap pertama. Mereka yang lebih rendah dari Zhen Wuxiang sudah berada di tahap ke-8 body tempering, dan kamu masih di tahap ke-5 body tempering." Tang Huan berkata, "Lagi pula aku tidak ingin menonjol, aku hanya perlu memastikan bahwa aku bisa lulus penilaian murid lingkaran dalam." Tang Huan tetap pada tahap ke-5 dari body tempering, hanya menjaga profil rendah. Tang Zichen sibuk bertanya, "Benar, saudari, kapan kalian akan melakukan penilaian murid lingkaran dalam?" "Penilaian akan dilakukan dalam 2 bulan, dan ketika saya lulus penilaian, saya akan dapat memasuki lingkaran dalam Sekte Awan Terbang dan menjadi murid resmi dari Sekte Awan Terbang," kata Tang Huan dengan penuh harap. Seorang murid lingkar luar tidak dianggap sebagai murid sejati dari Sekte Awan Terbang, karena seseorang bahkan tidak memasuki gerbang Sekte Awan Terbang. Tang Zichen berkata, "Anda telah memasuki batas dalam dan tidak menyenangkan bagi saya berada di batas luar sendirian, jadi saya ingin tahu apakah saya dapat bergabung dengan Anda dalam penilaian dan memasuki batas dalam." "Kamu bisa, selama kamu memiliki kekuatan. Kamu tidak perlu menunggu selama 2 tahun, dan mereka yang berperingkat sangat tinggi bahkan dapat memasuki batas dalam tanpa penilaian. Kamu sekarang adalah murid peringkat teratas dalam sebuah istilah, Anda benar-benar dapat masuk langsung." "Betulkah?" "Tentu saja, aku sudah berada di garis luar Sekte Awan Terbang selama hampir 2 tahun sekarang."
Bagus, kalau begitu kita akan memasuki batas dalam sekte awan terbang bersama-sama. Mari kita berhenti bicara sekarang, ayo cepat dan berkumpul di alun-alun. Tang Zichen dan Tang Huan segera bergegas ke alun-alun luar. Ketika mereka tiba, hampir semuanya ada di sini. Banyak orang melihat Tang Zichen. Tes triwulanan terakhir, Tang Zichen menerobos ke tahap ke-6 dari pemurnian tubuh, dan mereka tidak tahu apakah Tang Zichen telah meningkat kali ini. Namun, kebanyakan orang percaya bahwa tidak mungkin bagi Tang Zichen untuk meningkatkan tes triwulanan ini, karena semakin dia berkultivasi, semakin sulit, dan tentu saja, meskipun mereka tidak percaya bahwa Tang Zichen akan meningkat lagi kali ini, mereka masih menatap Tang Zichen dengan penuh harap. Tang Zichen. Saat Tang Zichen berdiri di barisan, seorang gadis di barisan gadis di sebelah kiri memanggil Tang Zichen. Tang Zichen menoleh dan melihat bahwa itu adalah Lu Yuxi. "Untuk apa?" kata Tang Zichen dengan suasana hati yang buruk. Lu Yuxi bertanya dengan antusias, "Tang Zichen, lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu?" Tang Zichen berkata dengan acuh tak acuh, "Bagus sekali." Yuxi agak sedih melihat nada dingin Tang Zichen terhadapnya. Sejak saat itu ketika dia hampir dicemarkan oleh Zhen Wuxiang dan Tang Zichen menyelamatkannya, Yuxi tidak pernah melihat Tang Zichen lagi. Meskipun Tang Zichen bersikap dingin padanya, Lu Yuxi masih tersenyum dan berkata, "Tang Zichen, sudah hampir 3 bulan, kamu sudah tumbuh sedikit lebih tinggi." "Oh, ya." Tang Zichen berkata dengan acuh tak acuh dan tidak memandang Yuxi. Yuxi berbalik kalah. Pada saat ini, pria kuat di langit berteriak, "Tuan-tuan, ujian triwulanan ketiga tahun ini telah dimulai. Sudah hampir setahun sejak Anda memasuki pinggiran sekte Feiyun. Dalam 2 bulan, murid tahun kedua akan menjadi diuji secara formal, dan jika Anda tidak lulus ujian, Anda harus meninggalkan pinggiran sekte awan terbang, dan Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasuki sekte awan terbang seumur hidup Anda." Mendengar ini, murid sesi kedua semua gugup. Di bawah, kami akan mulai menguji dari murid tahun pertama. Terakhir kali ketika kami menguji, murid tahun pertama Tang Zichen melangkah ke tahap ke-6 pemurnian tubuh. Kali ini, saya tidak berpikir Tang Zichen telah meningkat lebih jauh. Lagi pula, semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit. Setelah mengatakan itu, mata semua orang terfokus pada Tang Zichen. Tang Zichen langsung keluar. Pada saat ini, orang-orang kuat di langit sepertinya merasakan momentum di tubuh Tang Zichen dan tampak terkejut. Tang Zichen berkata di depan semua orang, "Maaf mengecewakan Anda, senior, tetapi tes ini tidak hanya membesarkan saya, tetapi saya telah menaikkannya 2 tingkat. Saya sekarang berada di tahap ke-8 dari body tempering." "Apa?" Setelah mendengar ini, seluruh alun-alun terkejut. Tang Zichen hanya seorang murid tahun pertama dan telah mencapai tahap ke-8 dari tempering tubuh. Orang-orang yang murid tahun kedua yang bisa mencapai tahap ke-8 dari tempering tubuh sudah jenius. Pria kuat di langit tertawa setelah keterkejutannya. "Tang Zichen, sepertinya aku meremehkanmu." "Terima kasih." Pada saat ini, orang kuat di alis langit berkerut ringan, tatapannya menilai Tang Zichen seolah-olah dia adalah Tang Zichen yang menembus. Tang Zichen melangkah ke tahap ke-8 pemurnian tubuh pada usia yang begitu muda sudah membuatnya merasa tidak biasa, yang berarti bahwa Tang Zichen adalah seorang jenius yang tiada taraf atau memiliki semacam harta, seperti pil yang sangat mengagumkan atau semacamnya, atau teknik pemurnian tubuh yang sangat maju. Pria kuat di langit diam-diam berkata di dalam, "Aku harus menanyakannya lain kali." "Baiklah, ayo bersorak untuk Tang Zichen." Pah pah pah. Semua orang bertepuk tangan untuk Tang Zichen. Tang Zichen telah mencapai tahap ke-8 body tempering, dan selain sejumlah kecil orang, sebagian besar orang tidak berani cemburu lagi, karena ketika seseorang terlalu jauh dari levelnya, kecemburuan akan berubah menjadi pemujaan.
Saat ini, Lu Yuxi dalam tim memandang Tang Zichen dengan mata penuh kesedihan. Lu Yuxi berkata dengan penyesalan di dalam hatinya, mengapa aku begitu tidak peka sebelumnya, mengapa, jika aku tahu bahwa Tang Zichen begitu baik, aku tidak akan pernah membencinya sebagai seorang anak, aku akan menyetujui setiap permintaannya. Tang Zichen sangat jenius, pencapaiannya di masa depan benar-benar luar biasa, dia mungkin dapat membantu saya membalas dendam, membantu saya kembali ke keluarga, dan mendapatkan kembali semua milik saya. Sayangnya, saya berpandangan pendek dan ketinggalan seseorang dengan potensi seperti itu. Semakin Lu Yuxi memandang Tang Zichen, semakin dia ingin menamparkan dirinya sendiri. Memikirkan kembali Zhen Wuxiang itu, dibandingkan dengan Tang Zichen, dia adalah orang yang menyebalkan di tempat sampah. Lu Yuxi mengingat sikap dingin Tang Zichen terhadapnya sekarang, dan menamparkan dirinya sendiri dengan penyesalan sesaat, matanya tampak berisi air mata. Apa yang dirindukan tetapi tidak pernah bisa dikembalikan. Sebenarnya, Lu Yuxi tidak begitu sombong, tapi dia tidak berdaya. Sebelum dia mengagumi Zhen Wuxiang, dia optimis tentang masa depannya, apakah dia bisa menjadi kuat, apakah dia bisa membantunya membalas dendam dan membantunya kembali ke keluarga. Selanjutnya, di antara para murid di sesi pertama, apakah ada yang mencapai tahap ketujuh dari pemurnian tubuh? Tidak ada yang melangkah keluar. Orang kuat di langit bertanya lagi, lalu apakah ada yang mencapai pemurnian tubuh tahap ke-6? Pada saat ini, dua orang menonjol. Mereka masing-masing adalah Yang Rong dan Lu Yuxi. Hanya saja wajah Yang Rong jelek saat ini, dia berpikir bahwa tidak mungkin bagi Tang Zichen untuk meningkatkan tes ini, jadi dia bahkan bersama Tang Zichen. Akibatnya, Tang Zichen bahkan melangkah ke tahap ke-8 dari body tempering, dan yang terpenting, bahkan Lu Yuxi telah melangkah ke tahap ke-6 body tempering, jadi dia bahkan bersamanya. Lumayan, sebenarnya ada dua yang telah mencapai tahap ke-6 body tempering, meskipun mereka lebih rendah dari Tang Zichen, tapi itu tidak buruk. Pria kuat di langit membual. Di bawah ini adalah ujian dari murid tahun kedua kuartal terakhir. Murid tahun kedua, Zhen Wuxiang, dia melangkah ke tahap pertama pencerahan dan mengguncang seluruh bidang. Kali ini, apakah Zhen Wuxiang masih mengalami peningkatan? Petik 2. Zhen Wuxiang keluar seperti singa yang kalah dalam pertarungan. Selama beberapa bulan terakhir, Zhen Wuxiang tidak membaik sama sekali karena dia merawat lukanya setiap hari dan dipukuli habis-habisan oleh Tang Zichen. Zhen Wuxiang, kamu harus terus bekerja dengan baik. Pria kuat di langit menginstruksikan. Akhirnya, pria kuat di langit berteriak, 2 bulan dari sekarang itu akan menjadi hari ketika murid tahun kedua akan menilai status lingkungan batin mereka. Tolong persiapkan semua murid tahun kedua. Selain itu, salah satu murid semester pertama yang telah mencapai tahap ke-6 body tempering atau lebih dapat dinilai terlebih dahulu, dan bahkan, mereka yang sangat luar biasa dapat langsung memasuki pengepungan dalam sekte Feiyun. Tang Zichen, misalnya, dapat langsung masuk ke lingkaran dalam Flying Sekte Awan. Baiklah, bubar. Semua orang bubar dan pergi. Banyak gadis muda mengepung Tang Zichen. Bos Tang, apakah kamu masih kekurangan pelayan wanita di sekitarmu? Tuan Bos, pijatan saya sangat kuat. Oh, itu bisa mendorong perkembangan. Tuan Bos, bisakah saya meminta paket dengan postur seperti ini? Su Chen, lihat kakiku, berapa tahun aku bisa bermain dengannya? Seorang gadis berusia 16 tahun mengangkat pahanya yang seksi dan berkata. Sekelompok gadis muda, yang hampir tidak memperlakukan Tang Zichen sebagai seorang anak lagi, berusaha keras untuk memikat Tang Zichen. Tang Zichen terdiam. Pada saat itu, Tang Huan muncul. Para wanita semua tutup mulut karena ketika Tang Huan muncul, mereka terlihat sangat jelek jika dibandingkan.
Wanita yang baru saja mengira dirinya seksi, setelah melihat tubuh Tang Huan, diam-diam meletakkan rok yang terangkat. Kakak, kita akan kembali. Oh, bagus. Tang Zichen mengangguk, dan sekelompok gadis muda melihat bahwa mereka tidak memprovokasi kesuksesan dan kehilangan mulut. Semua ini dilihat oleh Yuxi yang berada tidak jauh. Yuxi menggigit giginya dan berkata dalam hati, Tang Zichen sangat jenius, mungkin dia benar-benar dapat membantuku kembali ke keluarga di masa depan, aku harus mencoba lagi. Setelah mengatakan itu, Lu Yuxi berjalan dengan senyum di wajahnya. Kakak Chen. Yuxi menyapa dengan hangat. Tang Zichen tidak sabar, Yuxi, apa yang kamu lakukan lagi? Kakak Chen, bisakah aku mengobrol denganmu? Tang Zichen melihat Lu Yuxi dan melihat bahwa dia telah bertambah sedikit dan semakin seksi, tapi tentu saja, bukan itu intinya adalah Tang Zichen ingin melihat apa yang ingin dia lakukan. Oke, ayo bicara, saudari, kamu bisa kembali dulu. Tang Zichen menoleh untuk menginstruksikan Tang Huan. Oh. Tang Huan mengerutkan bibirnya, dia sedikit tertekan di dalam dia sepertinya tidak terlalu suka Tang Zichen berbicara dengan gadis lain. Tang Huan tersenyum pahit, bagaimana dia bisa berpikir seperti itu, Tang Zichen adalah dia saudara Baiklah, Lu Yuxi, apa yang ingin kamu bicarakan denganku, bisakah kita mulai berbicara sekarang? Kata Tang Zichen. Lu Yuxi menggigit giginya dan berkata, Kakak Chen, itu semua karena aku punya mata sebelumnya. Aku tidak ingin mendengar omong kosong seperti itu. Kakak Chen, katakan apa yang harus kamu katakan, jangan menelan. Kakak Chen, aku ingin meminta paket. Lu Yuxi tersipu dan menundukkan kepalanya dan berkata, apa? Mengemis paket? Aku tidak salah dengar. Tang Zichen merasa geli, dan pada saat yang sama citra Lu Yuxi di hati Tang Zichen turun 3 poin. Hahaha, Lu Yuxi, kamu terlalu pelit, awalnya kupikir kamu menolak adopsiku dan pengakuan Zhen Wuxiang, mengira kamu gadis yang cukup bangga, tapi hari ini aku keluar dari tahap ke-8 pemurnian tubuh dan Anda memohon untuk diadopsi. Jika suatu hari, seseorang yang lebih jenius dari saya tiba-tiba muncul, apakah Anda hanya memintanya untuk bercinta? Tidak seperti itu. Lu Yuxi panik dan menggelengkan kepalanya. Tang Zichen mendengus dan berjalan lurus ke depan. Yuxi menangis, Tang Zichen, saya hanya ingin kembali ke keluarga, apakah saya salah? Bakat saya tidak luar biasa, mengandalkan saya sendiri hampir tidak mungkin, saya bahkan tidak tahu berapa lama saya bisa hidup, saya hanya ingin untuk bertemu dengan beberapa orang jenius untuk membantuku membalas dendam di masa depan, apakah aku melakukan kesalahan? Tang Zichen berhenti, Tang Zichen tidak tahan melihat seorang wanita menangis, sulit untuk pergi lagi. Menangis adikmu, katakan apa yang tidak bisa dikatakan dengan benar. Saya pikir Anda melihat bakat saya kuat, Anda ingin jatuh kembali, saya tidak tahu alasan Anda. Apa yang baru saja Anda katakan, apa yang harus dilakukan? Maksud Anda? Lu Yuxi menyeka air matanya dan berkata, kamu bertanya kepadaku sebelumnya tentang identitasku, aku dapat memberitahumu sekarang bahwa aku berasal dari klan Lu dari 4 laut, tapi sayangnya orang tuaku tidak disukai dan dijebak oleh yang lain. Keluarga, kehilangan kultivasi saya dan di penjara surgawi keluarga. Bakat saya hanya sangat rata-rata dalam keluarga, dan saya juga diusir dari keluarga. Namun, saya tidak mau orang tua saya dijebak oleh pengkhianat, dan saya harus kembali ke keluarga untuk membalas dendam pada mereka yang menjebak orang tua saya. Namun, saya tidak bisa hidup di 4 laut, karena mereka yang menjebak orang tua saya, mereka menekan saya di setiap kesempatan, saya hanya bisa pergi jauh ke Wanxi, dan bergabung dengan Flying Cloud Sect.
Saya awalnya ingin bertemu dengan beberapa orang jenius yang dapat membantu saya di masa depan, sebelum saya tidak tertarik dengan bakat Zhen Wuxiang. Jika saya tidak menemui kematian saya, bagaimana mungkin dia jadilah layak untukku? Tang Zichen berkata, jadi, jika kamu tidak dalam kesusahan, aku tidak akan pantas untukmu. Tidak, kamu jauh lebih jenius daripada Zhen Wuxiang. Di keluarga kami, meskipun ada yang mencapai 8 atau 9 langkah pemurnian tubuh pada usia 11 atau 12 tahun, tetapi jumlahnya tidak besar. Bahkan di keluarga kita, kamu termasuk tipe jenius. Bagaimana mungkin kamu tidak layak untukku? Aku menyalahkanku karena buta sebelumnya, maafkan aku. Tang Zichen, aku benar-benar menyesali kekasaranku padamu sebelumnya. Tang Zichen mendengus, ingin aku menjadi pembunuh bayaranmu. Apakah itu mungkin? Apa yang harus kulakukan dengan apa yang terjadi padamu dalam keluarga? Apakah aku harus mengasihanimu? Ada terlalu banyak orang menyedihkan di dunia ini. Selain itu, kamu bukan yang paling menyedihkan. Setidaknya kamu masih hidup. Tang Zichen. Lu Yuxi menatap Tang Zichen dalam doa. Tang Zichen mendengus frustrasi. Baiklah, ayo lakukan ini dulu. Kamu akan mengikutiku dan menjadi pelayanku dulu. Jika kamu bersikap baik, aku mungkin mempertimbangkan untuk membantumu membalas dendam di masa depan. Baik, selama kamu bisa membantuku membalas dendam dan menyelamatkan orang tuaku, tubuhku ini siap membantumu. Tang Zichen terdiam, siapa yang menginginkan tubuhmu? Baiklah, ikut aku. Ya, Yuxi menyeka air matanya dan tersenyum bahagia. Tang Zichen membawa Yuxi kembali ke Light Cloud Alliance. Saudaraku, mengapa kamu membawanya ke sini? Tang Huan sibuk bertanya, seolah dia tidak ramah. Tang Zichen berkata, kakak, Lu Yuxi akan menjadi pelayan pribadiku mulai sekarang. Apa? Kamu mengantonginya? Oh, jika kamu harus mengatakan sesuatu yang sangat jelek seperti mengantongi, maka kemasi itu. Tang Zichen tersenyum pahit. Tang Zichen sangat tidak rela, tetapi ketika dia melihat Lu Yuxi menangis, dia dengan enggan membawanya kembali. Jadi jika dia benar-benar dapat membantunya di masa depan, maka bantulah dia. Bos, Tang tidak dikenal berteriak dari luar. Masuk, bos, ada murid pengepungan dalam yang ingin menemuimu. Seorang murid pengepungan dalam mencariku. Ya. Tang Zichen bingung, murid lingkaran dalam mana yang datang kepadanya, apakah itu Nong Linsheng? Tang Zichen berjalan ke pintu depan, hanya untuk melihat seorang pria berusia sekitar 20 tahun berdiri di sana, kecuali bahwa dia bukanlah Nong Linsheng. Siapa kamu? Mengapa datang kepadaku? Tang Zichen bertanya. Kamu pasti Tang Zichen. Namaku Niu Dabao, dan aku datang untuk mengundangmu ke rumahnya untuk mengobrol atas perintah mentor Zhu Changsheng. Kata pria itu. Tang Zichen bingung, siapa babi usus Seng? Saya berpikir itu nama yang cukup aneh. Zhu Changsheng adalah guru dari sekte awan terbang. Omong-omong, ketika murid-murid luarmu melakukan pengujian triwulanan pagi ini, pria kuat yang berdiri di udara itu adalah guru Zhu Changsheng. Apakah sang usus babi yang mencariku atau mentor sialan sang usus babi yang mencariku? Kau membuat kepalaku pusing. Tang Zichen terdiam. Tang Zichen, beraninya kamu bersikap kasar kepada guru kelahiran usus babi. Pria bernama Niu Dabao itu sangat marah. Ranah Niu Dabao ini adalah tahap pertama pencerahan, dan dia baru berusia 20 tahun. Tang Zichen membencinya di dalam, dan dia benar-benar berani meneriaki Tang Zichen. Antek level semacam ini, Tang Zichen tidak peduli untuk merawatnya, dan langsung berkata, apakah itu babi usus Seng mengundang saya, atau babi usus Seng tuannya mengundang saya tidak akan pergi, jadi tersesat. Tang Zichen melambaikan tangannya. Niu Dabao itu sangat marah, meraih pakaian Tang Zichen dan berkata, Tang Zichen, tolong perlakukan mentor Zhu Changsheng dengan hormat. Mentor Zhu Changsheng mengundang Anda untuk pergi, ini kehormatan Anda, demi bakat luar biasa Anda, bukan?
Sialan peduli. Tatapan Tang Zichen dingin dan berkata, lepaskan cakarmu. Tang Zichen, aku di sini atas perintah mentor Zhu Changsheng untuk menemukanmu. Apakah kamu pergi atau tidak? Kamu harus ikut denganku, kata Niu Dabao dengan paksa. Tepat pada saat ini, Tang Mumai berlari untuk melaporkan, bos, Zhen Wuxiang ada di sini untuk menemui Anda. Alis Tang Zichen berkerut, saat ini apa yang dilakukan Zhen Wuxiang di sini? Bukankah pemukulan yang dia lakukan beberapa bulan yang lalu sudah cukup buruk? Kata Zhen Wuxiang telah masuk. Zhen Wuxiang melihat seseorang menarik pakaian Tang Zichen, dan tidak mengatakan apa-apa, segera berlutut ke arah Tang Zichen dan berteriak, Kakak Chen, aku salah. Tang Zichen sangat marah saat ini dan sedang memikirkan bagaimana menangani Niu Dabao ini, tetapi kemudian Zhen Wuxiang masuk dan menyela. Tang Zichen awalnya ingin meledakkan Zhen Wuxiang, tetapi dia tiba-tiba memiliki ide cemerlang dan berkata kepada Zhen Wuxiang, saya akan memberi Anda misi, dan juga memperlakukannya sebagai ujian. Jika Anda lulus ujian, saya dapat mempertimbangkan untuk memaafkan Anda dan masih memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Light Cloud Alliance. Zhen Wuxiang sangat gembira. Tang Zichen berkata, lihat pria yang sedang menarik pakaianku sekarang, namanya Niu Dabao, dia adalah murid lingkaran dalam. Kamu memukulinya dengan baik, setidaknya lebih buruk daripada yang kuberikan beberapa bulan yang lalu, dan jika kamu mengalahkannya sampai aku puas, maka kamu akan dianggap telah lulus ujian. Zhen Wuxiang terkejut, dia tidak menyangka Tang Zichen akan memberinya ujian seperti itu. Nyatanya, Zhen Wuxiang datang hari ini hanya untuk meminta maaf kepada Tang Zichen dan tidak berharap untuk dimaafkan, tetapi dia tidak melakukannya berharap Tang Zichen memberinya kesempatan ini dan kemungkinan bergabung dengan Light Cloud Alliance. Bagaimana mungkin Zhen Wuxiang tidak menghargai kesempatan ini? Tunggu apa lagi? Tidak mau kesempatan? Ya, bos. Zhen Wuxiang berteriak dengan semangat tinggi, dan menatap Niu Dabao itu dengan tatapan tajam sekaligus. Tang Zichen mengatakan bahwa dia akan memukulinya sampai dia bahkan lebih serius daripada Tang Zichen yang telah mengalahkannya sebelumnya. Jadi saat ini Zhen Wuxiang memandang Niu Dabao seolah-olah dia melihat musuh yang telah mengalahkannya. Aku bercinta denganmu, teriak Zhen Wuxiang dan tiba-tiba meninju Niu Dabao. Niu Dabao mundur beberapa langkah dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Tang Zichen berkata, Zhen Wuxiang, kamu punya waktu setengah jam. Setelah setengah jam aku akan keluar untuk memeriksanya. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen masuk ke Light Cloud Alliance tanpa menoleh ke belakang. Dan di depan pintu, Zhen Wuxiang mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung dengan darah Niu Dabao itu. Niu Dabao juga sangat tertekan, dia hanya datang untuk memanggil Tang Zichen atas perintah mentor Zhu Changsheng, dan entah kenapa terjerat dengan orang gila yang sama sekali tidak bernyawa untuk menyerangnya. Rumput kamu, aku tidak akan sopan jika kamu datang ke sini lagi. Niu Dabao berteriak dengan marah pada Zhen Wuxiang. Boom! Bagaimana Zhen Wuxiang bisa mendengarkan peringatannya? Zhen Wuxiang hanya tahu bahwa dia hanya akan mempertimbangkan untuk memaafkan Niu Dabao jika dia memukulinya lebih buruk dari sebelumnya, dan masih sangat marah untuk mendapatkan pengampunan Tang Zichen. Untuk sementara, di pintu masuk Light Cloud Alliance, kedua pria itu bertarung seolah-olah dua banteng sedang bergulat menyebabkan banyak orang menonton. Bull Dabao itu, bagaimanapun, adalah seorang murid lingkaran dalam dan berusia 20 tahun, dan juga telah mempelajari keterampilan bela diri yang lebih kuat di Sekte Awan Terbang, sementara Zhen Wuxiang hanyalah seorang murid lingkaran luar, dan meskipun dia berada di level yang sama dengan Bull Dabao, dia sedikit lebih lemah dari Bull Dabao. Namun, Zhen Wuxiang mengambil nyawanya untuk bertarung dengan lawannya, jadi untuk sementara keduanya bertarung satu sama lain, berpelukan dan berguling-guling di tanah dari waktu ke waktu, menyebabkan para penonton menjadi takjub.
Saudaraku, mengapa mentor Zhu Changsheng itu mencarimu? Kembali ke rumah, Tang Huan bertanya. Saya tidak tahu. Zhu Changsheng adalah murid dari orang kuat yang memberi kami ujian triwulanan di pagi hari. Jika saya tidak salah, seharusnya orang kuat yang memerintahkan Zhu Changsheng untuk menemukan saya di pagi hari. Petik 2. Mungkinkah Anda terlalu menonjolkan diri di pagi hari ketika Anda mengungkapkan ranah tahap ke-8 temperamen tubuh Anda, dan pria kuat di pagi hari itu mengira Anda memiliki sesuatu yang luar biasa untuk dilihat apakah Anda benar-benar jenius, atau jika Anda punya semacam harta untuk membantumu. Kurasa begitu. Tang Zichen berkata dengan tatapan dingin, jika dia berani memukulnya, maka salahkan Tang Zichen karena abadi bersamanya. Kakak, apa yang aku katakan, sudah kubilang jangan terlalu menonjolkan diri. Sekarang sudah selesai, seseorang akan segera memperhatikanmu. Kakak jangan khawatir, lagi pula ada lebih banyak orang jenius daripada aku. Hari ini Lu Yuxi mengatakan bahwa keluarga Forsyth mereka, beberapa dari mereka mencapai 8 atau 9 tahap pemurnian tubuh pada usia 11 atau 12, jadi aku setara dengan level ini sekarang. Benar, mengapa di luar sangat berisik? Alis Tang Huan berkerut. Tang Zichen berkata itu pasti Zhen Wuxiang dan Niu Dabao yang sedang berlumuran darah. Siapa Niu Dabao? Zhu Changsheng mengirim seseorang untuk menemukanku, tapi sayangnya dia terlalu kasar, dan kebetulan Zhen Wuxiang juga datang untuk menemukanku, jadi aku akan memberikan ujian pada Zhen Wuxiang. Speechless. Tang Huan menyapa Tang Zichen dengan pandangan sekilas dan segera pergi ke gerbang, hanya untuk melihat bahwa sekelompok besar orang telah berkumpul di sekitar gerbang, seolah-olah menonton adu banteng, dengan dua orang di tengah berjatuhan dan mencabik-cabiknya, satu sama lain. Keterampilan bela diri Zhen Wuxiang berada di sisi yang lemah, jadi dia hanya bisa mendekati dan secara pribadi dengan Niu Dabao itu dalam pertarungan fisik. Meskipun keterampilan bela diri Niu Dabao lebih kuat, dia tidak jauh lebih kuat, dan dia tidak dapat melakukan apapun tentang gaya menyerang biadab Zhen Wuxiang, memeluk dan menggigit, dan pada akhirnya, dia hanya bisa bertarung 1 lawan 1 dalam pertarungan berdarah. Keduanya berdebat benar-benar tidak terlalu sengit. Tiba-tiba, Niu Dabao menjerit kesakitan, dan Zhen Wuxiang benar-benar menggigit telinganya. Sakit, sakit, sakit. Niu Dabao berteriak mati-matian karena sakit, tetapi Zhen Wuxiang tidak mau melepaskannya. His. Zhen Wuxiang merobek dengan mulutnya. Telinga Niu Dabao digigit oleh Zhen Wuxiang, dan darah menyembur ke seluruh wajah Zhen Wuxiang. Tang Huan agak tak tertahankan untuk menonton, fisiknya terlalu berdarah, adik laki-lakinya juga benar-benar tes seperti apa yang diberikan kepada Zhen Wuxiang untuk alasan yang bagus bahwa Zhen Wuxiang tidak bermain dengan orang lain untuk mendapatkannya. Pengampunan Tang Zichen. Dengan cara ini, Zhen Wuxiang dan Niu Dabao bergulat bersama selama setengah jam penuh. Setengah jam kemudian, Tang Zichen berjalan keluar dari pintu depan dan melihat Zhen Wuxiang dan Niu Dabao berguling-guling di tanah. Keduanya saling terjerat, jarak kekuatan antara kedua belah pihak tidak terlalu besar. Pertarungan sampai sekarang itu pasti berubah menjadi pertarungan paling primitif. Ada noda darah di tanah, dan terlebih lagi, Tang Zichen juga melihat dua telinga yang digigit di tanah. Telinga siapa? Ketika Tang Zichen melihat kedua telinga Niu Dabao hilang. Namun, Zhen Wuxiang juga sengsara, tubuhnya berlumuran darah, matanya bengkak dan dia tidak bisa melihat bola matanya, dan hidungnya benar-benar bengkok ke satu sisi. Tang Zichen berkata, baiklah, Zhen Wuxiang, sudah cukup. Tang Zichen tidak menyangka Zhen Wuxiang akan bertarung begitu keras, dan ini menghajar Niu Dabao. Tang Zichen cukup lega melihat apakah dia masih berani bersikap sombong di depan Tang Zichen. Zhen Wuxiang mendengar suara Tang Zichen, yang melepaskan Niu Dabao, tetapi juga tidak memiliki kekuatan, berguling ke samping.
Niu Dabao menjerit kesakitan di tanah, darah mengalir di sekujur tubuhnya. Tang Zichen berjalan, tidak peduli apakah Niu Dabao tidak tahan dengan rasa sakit atau tidak, dan langsung menendangnya. Menginjak dada Oxbow. Tang Zichen sangat kejam, belum lagi dia baru berusia 12 tahun, tetapi dia tidak berkedip ketika dia menggertak orang. Tang Zichen menginjak dada Niu Dabao dan berkata, Niu Dabao, kamu adalah murid lingkaran dalam, kamu berani bersikap sombong di depanku, dan di depan Light Cloud Alliance, kamu juga tidak menimbang dirimu sendiri. Tang Zichen, kamu tunggu, kata Niu Dabao dengan mulut penuh darah. Menunggu. Apa maksudmu mengatakan bahwa kotoran babi yang lahir, tidak usus babi yang lahir akan membalaskan dendammu? Niu Dabao mengertakkan gigi dan berkata, bosku tidak akan membiarkanmu pergi. Yoho, aku mendengarnya dengan benar, kamu juga punya bos, beritahu aku barang apa bosmu itu. Tang Zichen tersenyum main-main. Aliansi Changying kami adalah geng peringkat 300 teratas dari Sekte Awan Terbang, tunggu aku, kamu adalah geng sampah periferal. Niu Dabao mengertakkan gigi dan berkata, Bang! Tang Zichen menginjak kakinya. Niu Dabao menjerit dan pingsan karena kesakitan. Bos, dia pingsan, kata Tang Miao. Tang Zichen berkata, pergi ke toko jimat roh Sekte Awan Terbang dan bawa 2 murid lingkaran dalam ke sini. Ya. Tidak lama kemudian, Tang Mumai menemukan 2 murid lingkaran dalam dari Sekte Awan Terbang, kecuali bahwa mereka baru berada di tahap ke-8 dari tempering tubuh. Saudara pelayan. Saudara pelayan. Setelah 2 murid lingkaran dalam itu datang, mereka sibuk mengangguk ke Tang Zichen. Mereka adalah karyawan toko jimat roh, dikirim oleh bos mereka untuk menjual jimat di pinggiran, dan sekarang semua bisnis jimat roh diambil pergi oleh Tang Zichen, tetapi bos mereka tidak berani mengatakan apa-apa, yang menunjukkan bahwa bos mereka juga tidak berani mengacaukan Tang Zichen, jadi mereka semua membungkukkan pinggang mereka sangat rendah ketika melihatnya. Tang Zichen bertanya, apakah kamu mengenal orang ini di lapangan? Kedua pria itu menggelengkan kepala dan berkata, saya tidak mengenal mereka, ada terlalu banyak murid di lingkaran dalam Sekte Awan Terbang. Jadi, pernahkah kamu mendengar tentang aliansi Coyote? Apa Coyote Alliance? Apakah orang ini dari Crested Eagle Alliance? Apakah aliansi Coyote kuat? Tang Zichen bertanya. Aliansi Changying adalah Sekte Awan Terbang, sebuah geng yang berada di peringkat 300 teratas. Apakah 300 teratas sangat kuat? Tang Zichen bertanya. Salah satu murid pengepungan dalam berkata, pengepungan dalam Sekte Awan Terbang penuh dengan geng-geng kecil, berbagai geng besar dan kecil digabungkan, setidaknya ada ribuan dari mereka, dan fakta bahwa aliansi Changying mampu masuk 30 teratas menunjukkan bahwa bos mereka setidaknya berada di orde pencerahan keempat. Sialan, kupikir itu adalah faksi yang hebat dan kuat, tetapi ternyata bosnya hanya pada tahap keempat pencerahan. Aku merasa seperti dihina, aku adalah hati yang tidak bisa menangani ini, semacam penghinaan lagi, kata Tang Zichen dengan marah. 2 murid lingkaran dalam tertegun, hanya ini yang disebut penghinaan. Masih tidak bisa mengatasinya. Tang Zichen berkata, kalian berdua, bawa Niu Dabao ini kembali ke pengepungan bagian dalam Sekte Awan Terbang, dan juga, bantu aku mendapatkan Nong Linsheng itu. Ya, Saudara Chen. Kedua murid pengepungan dalam itu membawa banteng Dabao pergi. Tang Zichen tidak dapat memasuki pengepungan dalam, jadi dia membiarkan mereka bertempur. Kedua orang itu membawa Niu Dabao ke kandang bagian dalam, dan salah satu dari mereka berkata, di mana markas aliansi Changying? Aku tidak tahu, bahkan jika kita tahu, kita tidak bisa membawanya ke aliansi Coyote. Bagaimana jika bos mereka mengira kita melawannya? Lalu bagaimana? Haruskah kita buang saja kotoran sapi ini?
Mengapa kita tidak membawa Niu Dabao ke gedung transmutasi Sekte Feiyun dan kemudian minta bantuan Master Transmutasi berteriak agar aliansi Coyote menjemputnya? Baiklah, itu satu-satunya cara. Keduanya membawa Niu Dabao ke sebuah tempat bernama Rumah Transmutasi. Di bawah lantai bangunan pemanggilan ini, ada tanaman emas yang agak mirip dengan petunia yang diperbesar 100 kali lipat menyebar dari tanah ke atap bangunan. Ajaibnya, selama seseorang berteriak pada bunga seperti trompet itu, suaranya bisa segera menyebar dan terdengar di seluruh lingkungan dalam Sekte Awan Terbang. Transmitter, bantu aku. Pria ini bernama Niu Dabao, dia dari aliansi Changying, dia dipukuli sampai mati sekarang, bantu panggil aliansi Changying dan cepatlah untuk menjemputnya. Dipukuli oleh siapa? Dengan kekuatan di garis luar Sekte Awan Terbang yang disebut aliansi awan ringan, anak sulung mereka disebut Tang Zichen. Tidak lama kemudian, di batas dalam Sekte Awan Terbang, sebuah suara terdengar di udara. Hei, aliansi Changying, dengarkan, tolong kirim seseorang ke rumah transmutasi segera. Anggotamu, Niu Dabao, telah terluka parah oleh sesepuh tertua dari geng murid luar, Light Cloud Alliance, Tang Zichen. Pemberitahuan ucapkan lagi. Pada saat ini, di setiap sudut Sekte Awan Terbang, transmisi ini terdengar. Awalnya, itu bukan masalah besar, hal yang sangat umum, lagi pula, pertarungan Sekte Awan Terbang terlalu normal, dan itu bukan pertarungan tokoh besar. Namun, hal yang aneh adalah bahwa orang yang telah melukai Niu Dabao adalah kekuatan yang dibentuk oleh murid-murid luar dari Sekte Awan Terbang. Semua orang curiga bahwa mereka salah dengar, seorang murid periferal, bahkan jika dia mampu membentuk kekuatan itu akan menjadi kekuatan sampah, bagaimana dia bisa memukuli seseorang dari 300 kekuatan teratas di lingkaran dalam dan melukai dia secara serius. Itu pasti sebuah kesalahan. Aku juga berpikir begitu. Kapan murid luar dari Sekte Awan Terbang juga bisa membalikan langit? Ini hanyalah sebuah lelucon. Orang-orang yang mendengar ini hanya membicarakannya, tidak terlalu memperhatikannya. Dan saat ini, di suatu tempat di Sekte Awan Terbang, lebih dari selusin orang berkumpul untuk berkultivasi ketika suara terdengar di udara. Bull Dabbler terluka. Bagaimana mungkin, bukankah Dabao telah dikirim oleh mentor Zhu Changsheng? Mengapa pemukulan tiba-tiba? Lebih dari selusin orang berdiri dan menatap salah satu pria berpakaian hitam. Orang-orang dari Orde Keempat Cahaya terbuka. Alis pedang pria berpakaian hitam itu terangkat dan tatapannya dingin. Pergi dan lihat apa yang terjadi. Iya bos. Pria berpakaian hitam berwajah dingin itu segera pergi ke gedung transmutasi dan memang menemukan bahwa itu adalah Niu Dabao. Ini benar-benar Dabao. Dabao sebenarnya terluka parah. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba geram. Siapa itu? Siapa itu? Apakah itu benar-benar murid periferal yang melakukannya? Pria dari rumah transmutasi berkata, 2 murid baru saja mengirim mereka ke sini. Mereka mengatakan bahwa murid luar membangun kekuatan yang disebut Light Cloud Alliance, yang diperangi oleh pemimpin Light Cloud Alliance. Tang Zichen sedang menyempurnakan jimat. Bang! Tiba-tiba, pintu ke halaman Tang Zichen terbang masuk dan hampir menghancurkan Tang Zichen sampai mati. Namun, ketika Tang Zichen melihatnya, bukan hanya pintu yang masuk, ada juga seseorang, itu adalah Tang Mifari. Tang tidak dikenal ada di luar, ditendang dan kemudian pintu. Mereka juga masuk bersama-sama, meledakkan dengan panel pintu. Bos, aku tidak bisa menghentikan mereka. Tang tidak dikenal, yang terbang ke kaki Tang Zichen, berkata dengan darah di mulutnya, lalu kepalanya dimiringkan dan dia jatuh pingsan. Tang Huan menjerit. Tang Zichen mendongak. Lebih dari selusin orang masuk dari luar, yang memimpin mereka, mengenakan pakaian hitam, memberikan perasaan kejam di wajahnya. Saudaraku, Tang Huan sibuk dengan rasa takut dan meraih lengan Tang Zichen.
Tang Zichen berbisik, apa yang perlu ditakutkan, yang terkuat hanya pada tahap keempat pencerahan, dan Anda berada pada tahap keenam. Tang Huan tercengang, benar, oh, aku hampir lupa, dia semua membuka langkah keenam. Tang Zichen bahkan lebih membuka langkah ketujuh, di mana perlu takut pada sekelompok orang ini. Untuk sesaat Tang Huan melupakan alam yang sebenarnya, berpikir bahwa dia benar-benar tubuh yang menyempurnakan langkah kelima. Hanya saja, saudaraku, bukankah itu akan mengungkap kekuatannya? Tang Huan. Jika Anda benar-benar tidak punya pilihan selain mengeksposnya, kata Tang Zichen tidak akan pernah menyesali dirinya sendiri karena takut memperlihatkan kekuatannya. Pada saat itu, pria berbaju hitam di sisi lain bertanya dengan acuh tak acuh, siapa bos Light Cloud Alliance? Tang Zichen mengambil langkah maju dan berkata, saya adalah bos dari Light Cloud Alliance. Apa? Saya kira Anda pasti bos dari beberapa Changpik Alliance. Seorang anggota pihak lain berkata dengan marah, kamu berani menghina aliansi Coyote kami. Oh, benar, ini bukan Changpik Alliance, ini Changfly Alliance, hanya beberapa lalat, tetapi kamu berani datang ke Light Cloud Alliance saya dan bertindak kasar. Tang Zichen mendengus. Lebih dari selusin orang di sisi lain bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Pada usia 12 tahun mereka adalah aliansi Coyote, dengan nada arogan sampai tingkat yang keji. Bos, anak ini tidak takut pada kita, kan? Beraninya kau mengatakan kata-kata seperti itu kepada kami. Salah satu pria berkata kepada pria berbaju hitam. Bos, aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberi murid luar body tempering 8 stage keberanian untuk melakukan itu. Yang lain juga sibuk berkata. Tang Zichen mendengus, jika kamu datang hari ini, kamu tidak akan keluar dengan selamat. Betapa sombongnya, bos, aku tidak tahan lagi. Salah satu pria tahap kedua yang tercerahkan berteriak, lalu sebelum mendapatkan perintah untuk melakukan apapun, dia memimpin dan menyerang Tang Zichen. Bocah kecil, aku akan menyia-nyiakanmu. Pria impulsif orde kedua cahaya tercerahkan itu menebang dengan telapak tangan. Tang Zichen mengirimkan jimat sekaligus, dan pria impulsif orde kedua cahaya terbuka itu membeku dalam sekejap mata. Tang Zichen langsung mengeluarkan pisaunya dan bahkan tanpa berpikir sejenak membantai perut pria impulsif itu. Wow, darah berkobar keluar dari perut pria impulsif itu. Hei Qiang! Lebih dari selusin orang di belakang berteriak, mereka tidak pernah menyangka bahwa begitu Black Qiang melakukannya, dia akan dilumpuhkan oleh pesona imobilisasi, dan kemudian dalam sekejap mata, setengah dari miliknya perutnya dibantai oleh tebasan itu. Beberapa orang panik dan merobek jimat dari tubuh Black Qiang, sambil memberinya perawatan untuk menghentikan pendarahan. Pria berbaju hitam itu mengamuk, anak kecil, kamu berani menyakiti adikku. Tang Zichen mendengus, menyakiti saudaramu. Tidak, aku akan menyakiti kalian semua, dan mengikat kalian semua, dan menggantungmu di atap kandang bagian dalam sekte awan terbang, sehingga semua bagian dalam sekte awan terbang murid kandang akan gemetar saat melihatku. Mencari kematian. Mengatakan itu, bos berpakaian hitam itu mengambil langkah panah, menunjukkan keterampilan bela dirinya dan memegang dua pedang pendek untuk menyerang Tang Zichen. Tang Zichen tidak melawan mereka secara langsung, agar tidak mengekspos wilayahnya dan menambah masalah yang tidak perlu, jadi dia menggunakan jimat saat dia bisa. Fiuh! Tang Zichen mengenakan jimat kecepatan ekstrim pada dirinya sendiri. Jimat kecepatan ekstrim akan memungkinkannya untuk mempercepat kecepatannya. Hanya saja mantra kecepatan ekstrim ini palsu, lagi pula Tang Zichen dapat sepenuhnya mengandalkan kekuatannya, jadi mengapa buang pesona lain, hanya untuk membuat pihak lain berpikir bahwa dia hanya mengandalkan pesona itu. Wow! Serangan pria berpakaian hitam itu jatuh dalam sekejap. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria berpakaian hitam itu sibuk menoleh, hanya untuk melihat Tang Zichen berdiri di belakangnya.
Kamu. Pada saat itu, pria berbaju hitam itu melihat jimat yang menempel di tubuh Tang Zichen. Jadi kamu mengandalkan jimat untuk menjadi begitu cepat, kupikir kamu benar-benar sekuat itu untuk menghindari seranganku. Bos berpakaian hitam itu mencibir, suaranya mengandung semacam penghinaan. Dia bahkan tidak tahu itu jimat Tang Zichen adalah jimat palsu, orang-orang tidak ingin memperlihatkan kekuatan mereka untuk bermain denganmu. Tang Zichen tidak mempermasalahkan penghinaannya dan berkata, tidak peduli apa yang aku andalkan, itu cukup untuk bisa menjagamu. Mimpi idiot, jika jimat bisa mengubah orang yang lemah menjadi kuat, maka dunia ini sudah menjadi master jimat. Aku ingin melihat berapa detik jimatmu bertahan. Tang Zichen berkata dan menempelkan jimat palsu lainnya pada dirinya sendiri. Kemudian, Tang Zichen dengan cepat bergegas menuju pria berbaju hitam itu. Pah! Tang Zichen menempelkan jimat beku di tubuh pria berpakaian hitam itu, yang asli. Kamu bahkan tidak bisa bergerak sekarang. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen langsung mengambil pisaunya. Puff! Tanpa mengedipkan mata, sebilah pisau menembus dada pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu merasa kedinginan, tidak pernah mengharapkan murid peripheral memiliki jimat yang begitu kuat. Bos, mereka yang lain bergegas, berteriak tidak percaya, bahkan bos mereka pun jatuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia hanya anak kecil, mengapa ini terjadi? Orang-orang lainnya tampaknya tidak dapat mengetahuinya. Seolah-olah mereka berpikir bahwa kekuatan murid peripheral dapat sepenuhnya dihancurkan, tetapi ternyata bos mereka pun tumbang. Tang Zichen berkata, kalian masih tersisa, saya akan memberi kalian pilihan. Pertama, berinisiatif untuk datang dan biarkan saya menusuk kalian masing-masing. Kedua, saya akan berinisiatif untuk menikam kalian. Tentu saja, jika Anda mengambil inisiatif untuk datang dan membiarkan saya menikam Anda, saya dapat membiarkan kalian memilih di mana akan menikam. Jika tidak, saya akan menjadi orang yang memilih di mana akan menikam Anda. Kelompok orang lainnya memandang Tang Zichen dengan marah. Salah satu dari mereka berteriak, saudaraku, bocah ini sendiri tidak memiliki banyak kekuatan, dia hanya mengandalkan beberapa jimat, jangan takut padanya, dengarkan aku, mari kita mengisi bersama, bahkan jika dia memiliki jimat terkuat, dia tidak bisa menggunakannya pada begitu banyak dari kita pada saat yang sama. Bagus. Semua orang mengangguk, sekarang mereka tidak lagi berani memperlakukan Tang Zichen sebagai murid peripheral, lagi pula, bahkan bos mereka telah jatuh. Tang Zichen mendengus, kalian terlalu naif, apakah kalian melihat jimat macam apa aku ini? Ini adalah mantra kecepatan. Bahkan bos kalian tidak dapat melihat bayanganku. Berapa banyak dari kalian? Dan pergi bersama konyol. Semua orang jangan takut dengan kata-katanya, silakan. Setelah mengatakan itu, kelompok orang yang tersisa, secara bersamaan melompat ke arah Tang Zichen. Tubuh Tang Zichen bergerak dan mereka menerkam. Pada saat yang sama, Tang Zichen membantai salah satu dari mereka lagi. Yang dibantai jatuh dengan teriakan, Tang Zichen menikamnya langsung di perut, celah terbuka di perut. Dalam situasi ini, dia pasti kehilangan kekuatan bertarungnya, atau bahkan ususnya akan mengalir keluar. Hantu putih, teriak orang-orang yang tersisa. Tang Zichen berkata, lihat apakah ini yang kalian bicarakan bersama. Hasilnya. Itu hal yang sama, jadi jika kalian bijak, kalian akan melakukan apa yang aku katakan dan pilih. Yah, aku tidak punya waktu untuk kepanjangan kalian, jadi kalian bisa menusuk diri kalian sendiri dan kemudian kalian bisa membawa orang yang terluka itu dan nyah. Sisanya semua saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Tang Zichen berkata, kalian masih terlalu muda untuk melawanku. Saat itu, salah satu anak buah Tang Zichen masuk dan melaporkan, Bos Nong Lingsheng ada di sini. Biarkan dia masuk, kata Tang Zichen. Ya.
Orang-orang dari aliansi Chang Ying tercengang saat mendengar bahwa Nong Linsheng ada di sini. 100 aliansi hantu Nong Linsheng, yang berada di peringkat 200 teratas, tentu saja alasan mengapa kekuatan Nong Linsheng berada di peringkat 200 teratas terutama karena dia memiliki ayah yang lebih tua. Jadi, pada saat ini, ketika mereka mendengar bahwa Nong Linsheng telah datang, mereka semua agak bingung, mungkinkah Nong Linsheng juga datang untuk menyusahkan anak ini? Haha, tentu saja. Bos, jangan khawatir. Nong Linsheng juga ada di sini. Aliansi 100 hantu Nong Linsheng berada di peringkat 200 teratas di Sekte Awan Terbang. Itu jauh lebih kuat daripada aliansi Chang Ying kita. Dan ayah Nong Linsheng adalah seorang penatua. Bahkan jika dia membunuh Tang Zichen, ayahnya dapat melindunginya. Seorang pria dari aliansi Chang Ying berkata dengan gembira. Tang Zichen mencibir, sungguh bagus untuk membunuhnya, semua tertutup. Pada saat ini, Nong Linsheng masuk dan tercengang melihat begitu banyak darah di halaman, dan beberapa jatuh. Nong Linsheng jelas tidak menyangka akan ada begitu banyak orang di sini. Pada saat ini, bos berpakaian hitam dari aliansi Chang Ying menahan rasa sakit dan berkata, Nong Linsheng, cepat bantu bersihkan dia. Anak ini mengira dia memiliki beberapa jimat bermutu tinggi dan sangat sombong. Bantu aku dengan ini, bantuan hari ini. Hitung saya Yulei Ying membujuk Anda untuk melakukan bantuan, dia akan membalasnya di masa depan. Nong Linsheng dengan cepat mengerti apa yang sedang terjadi, lagi pula, dia baru saja dikepung oleh Sekte Awan Terbang. Dia juga mendengar transmisi dari rumah transmisi suara bahwa Niu Dabao aliansi Chang Ying telah dipukuli oleh Tang Zichen. Nong Linsheng tertawa terbahak-bahak dan menoleh untuk melihat bos aliansi Chang Ying, Yulei Ying, yang sedang berbaring di tanah, dan berkata, kamu, Yulei Ying, bukan apa-apa di mataku. Aku pooh-pooh, Yulei Ying, beraninya kamu mengganggu saudaraku, ini belum berakhir. Yulei Ying tercengang, sepertinya tidak bereaksi, dan aliansi Chang Ying lainnya juga tercengang di sana. Pada saat itu, hanya Nong Linsheng yang berjalan ke arah Tang Zichen, membungkukkan pinggangnya hingga 90 derajat, dan berseru dengan hormat, Kakak Chen, aku terlambat, aku membuatmu takut. Apa? Hehehe. Semua orang di aliansi Coyote tercengang, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat di depan mata mereka. Bos yang berada di lingkaran dalam Sekte Awan Terbang, yang berada di peringkat 200 teratas dalam kekuasaan, dan memiliki seorang penatua di belakang panggung, benar-benar memanggil seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun dengan hormat dan menyelesaikan pinggangnya hingga 90 derajat. Yulei Ying benar-benar tercengang saat ini. Tang Zichen samar-samar menganggukkan kepalanya. Ketika Nong Linsheng melihat penampilan Tang Zichen yang kurang menyenangkan, dia berpikir bahwa dia mengeluh bahwa dia terlambat, dan kemudian dia berjalan menuju Yulei Ying dan meraung, persetan, beraninya kamu mengacau dengan saudaraku, kamu tidak mau mencampur. Bang! Nong Linsheng bahkan lebih kejam, menendang luka Yulei Ying. Yulei Ying mengeluarkan raungan mendesis. Kakak! Beberapa anggota aliansi Chang Ying yang tersisa menyaksikan kakak laki-laki mereka dipukuli oleh Nong Linsheng, tetapi mereka tidak berani naik untuk menyelamatkannya. Lagi pula, Nong Linsheng terlalu banyak untuk diprovokasi. Bang-bang! Nong Linsheng menendang satu persatu. Tang Huan lembut dan sibuk berteriak, hei, jangan tendang dia sampai mati. Nong Linsheng menoleh dan tersenyum pada Tang Huan dan berkata, tidak apa-apa kakak ipar, jika kamu menendangnya sampai mati ayahku akan melindunginya. Tang Huan berkata dengan tatapan tajam, siapa kakak iparmu? Hehehe, bukan anggota keluarga Tang yang sebenarnya, aneh kalau kamu bukan saudara ipar. Nong Linsheng terus-menerus menendang Yulei Ying. Tang Zichen duduk di kursi malas, lalu dengan lambaian tangannya, Lu Yuxi di pintu masuk halaman sedang sibuk mengirimkan sepoci teh dan meremas bahu Tang Zichen dan memukul punggungnya.
Beberapa saat kemudian orang banyak melihat bahwa Yu Leiying benar-benar akan dibunuh oleh Nong Linsheng. Beberapa orang dari aliansi Chang Ying panik dan berlutut di depan Tang Zichen, bersujud dan memohon, "Bos Tang, tolong lepaskan bos kami, biarkan Nong Linsheng berhenti, jika kami terus bertarung, bos kami akan benar-benar mati." Tang Zichen berkata dengan acuh tak acuh, "Jika bosmu meninggal, apakah itu akan berpengaruh pada hidupku?" Oh. Beberapa orang dari aliansi Coyote berteriak bahwa mereka tidak melakukannya. Itu benar, mengapa aku harus menyelamatkan bosmu jika kematian atau kematiannya tidak berpengaruh padaku? Oh, lalu apa yang kamu inginkan sebelum kamu rela membiarkan Nong Linsheng berhenti? Tang Zichen berkata lagi dengan samar, "Kecuali aliansi Chang Ying Anda menyatakan kesetiaannya kepada aliansi awan cahaya saya. Nyatakan kesetiaanmu." "Ya. Kalau tidak, kematian dan nyawamu tidak ada hubungannya denganku." Kata-kata Tang Zichen dibuat sangat jelas. Tapi kami tidak punya hak untuk membuat keputusan." Tang Zichen masih berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu biarkan bosmu pergi ke neraka, tidak apa-apa." Nong Linsheng berani melakukan sesuatu yang kejam, itu artinya ayahnya benar-benar bisa menutupinya. Pada saat ini, salah satu aliansi Chang Ying berteriak, "Ya, kesetiaan, kami menyatakan kesetiaan, tolong, biarkan Nong Linsheng berhenti, jika tidak bos kami akan setengah lumpuh bahkan jika dia hidup." "Ya, kesetiaan." Beberapa dari kami dengan suara bulat memutuskan untuk berjanji setia kepada Light Cloud Alliance Anda, jangan pernah mengkhianati. Beberapa lainnya sibuk mengangguk juga, sambil melihat dengan cemas ke arah bos mereka. Tang Zichen berkata dengan acuh tak acuh, "Baik, karena saya telah menyatakan kesetiaan saya kepada saya punya alasan untuk menyelamatkan bos Anda, tetapi jika Anda kembali pada kata-kata Anda setelah itu, Anda tahu konsekuensinya. Saya akan membuat Anda menghilang dari sini, dunia. Jangan pernah menarik kata-katamu, selalu berjanji setia, tolong, buat Nong Linsheng berhenti." Beberapa orang itu berteriak. Saat itulah Tang Zichen berteriak, "Nong Linsheng, Nong Linsheng." Hanya setelah meneriakkan Nong Linsheng beberapa kali dia berhenti. "Kakak Chen, ada apa? Ayo, berhenti berkelahi." "Kenapa?" "Jangan khawatir, aku akan mengambilnya jika terbunuh. Mereka telah menyatakan kesetiaan mereka kepadaku atas nama Yu Leiying, jadi hentikan." Ya. Baru saat itulah Nong Linsheng berhenti. Sayangnya, Yu Leiying sudah dipukuli sampai babak belur. Beberapa anggota aliansi Chang Ying bergegas, menghentikan pendarahan dan melakukan penyelamatan sederhana pada bos mereka. Orang-orang di dunia roh lebih bersemangat, dan selama mereka disadarkan tepat waktu, mereka biasanya tidak akan mati. Nong Linsheng berjalan ke Tang Zichen dan bertanya, "Kakak Chen, apa yang kamu katakan kepada orang-orang untuk memanggilku sebelumnya?" "Tidak apa-apa, kan aku ingin bertanya, apakah kamu kenal Yang Qian?" "Kapal selam Yang." "Kakak Chen, apakah kamu kenal Yang Qian?" "Aku tidak tahu." "Lalu kenapa kau menanyakannya?" Tang Zichen berkata dengan wajah datar, "Aku ingin membunuhnya." "Tidak mungkin." Nong Linsheng terkejut, kapan Yang Qian menyinggung Tang Zichen? "Cepat jawab aku, siapa Yang Qian?" "Kakak Chen, Yang Qian adalah murid inti jenius dari Sekte Awan Terbang, dia memiliki seorang master, yang disebut Tetua Sejun. Yang Qian hampir merupakan murid paling jenius dari Tetua Sejun. Juga, Yang Qian telah membentuk kekuatan yang disebut Aliansi Naga Terendam. Aliansi Naga Terendamnya berada di antara 100 teratas dari semua kekuatan Sekte Awan Terbang. Yang Qian sendiri, dia sudah berada di tahap ke-7 dari cahaya tercerahkan, dan yang paling penting, Yang Qian belum genap 30 tahun, dan mencapai tahap ke-7 cahaya terbuka. Ini adalah bakat yang sangat maju di laut pertama kita. Baiklah, begitu, murid Penatua Sejun, kebetulan sekali.
Saudara Menteri, Anda kenal Penatua Sejun. Bagaimana mungkin Tang Zichen tidak mengenalnya? Penatua Sejun juga berasal dari kota Tianbao. Ketika Tang Zichen pertama kali datang ke Sekte Feiyun, Penatua Sejun ingin mencari murid yang lewat itu awalnya adalah pilihan antara Tang Zichen dan orang yang disebut Mata Leye. Pada akhirnya, Elder Se Monarch memilih Leye Ais, yang baik-baik saja, dia bebas memilih siapapun yang dia suka, tetapi Elder Se Monarch masih akan mengatakan bahwa alasan mengapa dia tidak memilih Tang Zichen adalah karena dia mendeteksi bahwa Tang Zichen hanyalah orang yang memiliki beberapa prestasi ketika dia masih muda dan akan menjadi biasa-biasa saja di masa depan, orang tanpa masa depan. Ini membuat Tang Zichen kesal, jadi dia berkata bahwa dia rabun jauh dan katak dalam baik, dan kemudian Tang Zichen menjadi lelucon di pinggiran Sekte Feiyun, dan Tang Zichen mengingat Penatua Sejun untuk itu. Tang Zichen mengepalkan kedua tangannya dan diam-diam berkata, Penatua Sejun, suatu hari nanti kamu akan mati di tanganku. Sekarang, muridmu yang Qian, yang berusaha untuk menjaga adikku, telah melakukan kejahatan besar. Aku akan mengirimnya dalam perjalanannya pertama. Itu benar, orang yang sebelumnya berusaha untuk menahan Tang Huan dan mengatakan bahwa dia akan kembali untuk Tang Huan setelah dia secara resmi melangkah ke dalam pengepungan Sekte Awan Terbang adalah Yang Qian. Sekarang, hanya ada kurang dari 2 bulan tersisa sebelum penilaian lingkaran dalam Sekte Awan Terbang, dan ketika saatnya tiba, ketika Tang Huan menilai untuk memasuki lingkaran dalam, Yang Qian pasti akan datang untuk menemukan Tang Huan lagi untuk berbicara tentang beban. Dan pada saat itu akan menjadi kematian Yang Qian. Baiklah, Nong Linsheng, kamu kembali dulu, aku akan meneleponmu jika aku punya sesuatu. Oke, kalau begitu aku akan kembali dulu. Nong Linsheng pergi lebih dulu. Pada saat ini, di halaman Tang Zichen, beberapa orang dari aliansi Chang Ying masih membantu membalut luka beberapa orang yang terluka, dan menggunakan benang untuk menutup luka. Meskipun mereka belum mengucapkan sepatah kata pun, mereka telah mendengar percakapan antara Tang Zichen dan Nong Linsheng. Tang Zichen mengatakan bahwa dia ingin membunuh Yang Qian, dan beberapa anggota aliansi Chang Ying diam-diam terdiam, mengatakan bahwa mereka pantas diinjak-injak oleh Tang Zichen. Tingkat apa Yang Qian, aliansi Chang Ying mereka bahkan bukan tingkat kekuatan belum lagi Yang Qian memiliki master yang paling disukai, dalam hal Yang Qian saja, dia adalah seorang jenius yang telah mencapai tahap ke-7 pencerahan sebelum usia 30, aliansi naga bawah tanah Yang Qian juga berada di peringkat 100 teratas. Seorang murid periferal yang membentuk aliansi awan cahaya, napasnya sangat besar. Tang Zichen berteriak kepada beberapa anggota aliansi Chang Ying, apakah kamu sudah selesai? Kakak Chen, ini hampir selesai, ada satu lagi saudara yang lukanya akan dijahit. Tang Zichen berkata, sebelum kamu pergi, jangan lupa menyiram darah dari pekaranganku. Ya. Orang-orang itu sibuk mengangguk melihat noda darah di tanah. Noda darah ini ditumpahkan oleh saudara laki-laki mereka, tetapi mereka masih harus membilas darah sebelum pergi. Sebenarnya tidak ada hal yang lebih menyesakkan dalam sejarah selain ini. Seorang saudara berdarah dan harus membantu seseorang membersihkan noda darah sebelum pergi. Ngomong-ngomong, kaulah yang menendang gerbang ke halaman dan harus memasangnya kembali, tambah Don Zichen. Bagus. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen masuk ke kamarnya dan membanting pintu hingga tertutup dengan keras. Lu Yuxi diam-diam keluar dari halaman Tang Zichen. Rumahnya berada di dekat pintu masuk halaman, sebuah ruangan kecil. Biasanya tanpa perintah Tang Zichen, Lu Yuxi tidak bisa memasuki halaman secara pribadi, apalagi memasuki kamar Tang Zichen secara pribadi. Setelah merawat luka beberapa saudara, beberapa orang dari aliansi Chang Ying bekerja sama, memasang gerbang halaman dan membersihkannya lagi sebelum berteriak, Saudara Chen, maka kami akan membawa beberapa saudara kembali untuk pulih. Petik 2. Suara Tang Zichen datang dari ruangan, pergilah.
Baru pada saat itulah orang-orang dari aliansi Coyote pergi. Ketika mereka meninggalkan Light Cloud Alliance dan kembali ke kandang bagian dalam sekte awan terbang, beberapa dari mereka tiba-tiba mulai mengutuk bajingan kecil. Aku meniduri leluhurnya. Itu terlalu menggertak. Baiklah, mari kita berhenti bicara, telinga kita menembus tembok. Jika Tang Zichen mendengar kita, mungkin kita akan mendapat masalah lagi. Tapi bagaimana kita bisa menelan ini, memukuli kita seperti ini dan meminta kita untuk berjanji setia padanya? Jadi apa, jika kita tidak menyatakan kesetiaan kita, bos mungkin telah dibunuh oleh Nong Linsheng. Tang Zichen itu, meskipun kekuatannya sendiri sangat rendah, fakta bahwa dia dapat memerintah Nong Linsheng menunjukkan bahwa dia adalah sangat kuat. Bagaimana kita bisa menyinggung perasaannya? Beberapa orang menahan napas dan menghela nafas tak berdaya. Di kamar Tang Zichen, Tang Huan masuk. Saudaraku, kamu benar-benar ingin membunuh Yang Qian? Tang Huan bertanya dengan khawatir. Tentu saja, bagaimana mungkin aku, Tang Zichen, tidak menepati janjiku? Yang Qian aku yakin akan membunuhnya, tapi dia berani menjaga adikku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Tapi dia sama sekali tidak menyimpannya. Tang Huan takut Tang Zichen akan mengaduk-aduk sesuatu yang besar, jadi dia menyarankan Tang Zichen untuk memperlakukannya dengan tenang. Orang hanya ingin menutupi, lagi pula, mereka belum membayar tindakan belum. Tang Zichen berkata, kakak, dalam kamus saya, musuh bukan hanya mereka yang mengacaukan saya, tetapi juga mereka yang ingin mengacaukan saya, tetapi belum mulai bertindak. Yang Qian itu, meskipun dia belum bertindak, dia sudah mau, jadi dia sudah menjadi musuhku. Kita tidak boleh berbelas kasih kepada musuh kita. Tapi, Yang Qian memiliki seorang master, itu Elder Sejun. Yang Qian masih murid Elder Sejun yang paling berharga. Orang-orang memiliki latar belakang yang lebih tua. Apa yang harus kita lakukan? Tang Zichen berkata dengan mengacungkan tangan, kalau begitu mari kita bunuh bersama. Apa kontradiksinya? Menurutmu apakah aku akan membiarkan tetua Sejun pergi? Tang Huan merasa nada kakaknya sangat liar. Baiklah, saudari, kamu cepat sibuk dengan pekerjaanmu. Aku masih harus memperbaiki jimat. Dalam waktu 2 bulan itu akan menjadi ujian lingkar dalam. Pada saat itu, Yang Qian pasti akan datang mencarimu. Aku harus melakukannya, membuat beberapa persiapan sebelumnya. Tang Huan tidak berdaya. Dalam sekejap mata, 2 bulan berlalu. Penilaian murid lingkaran dalam sekte awan terbang besok akan ada di sini. Selama beberapa bulan terakhir, Tang Zichen telah menjual jimat setiap hari, dan dengan akumulasi beberapa bulan, Tang Zichen telah mendapatkan hampir 300 batu roh kelas 2. Sehari sebelum penilaian, Tang Huan datang ke kamar Tang Zichen untuk mendamaikan rekening. 289 buah batu roh kelas 2 ini adalah penghasilan saya selama 5 bulan terakhir. Tang Huan mengeluarkan setumpuk batu roh dan berkata. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Saudaraku, besok adalah hari penilaian. Kamu menyempurnakan batu roh ini terlebih dahulu dan lihat apakah kamu bisa menaikkannya dengan peringkat lain. Selama kamu bisa menaikkannya 1 peringkat, kamu akan sedikit lebih aman di Flying Cloud Sekte. Ini adalah tujuan Tang Huan, karena Tang Zichen ingin membunuh Yang Qian, jadi dia khawatir tentang keselamatan Tang Zichen, jadi dia sangat ingin Tang Zichen menyempurnakannya. Tang Zichen berkata, ini masih kurang dari 300 batu roh kelas 2, dan bahkan jika saya memurnikannya, itu mungkin tidak banyak perbaikan. Lagi pula, semakin lama kita dapatkan, semakin besar konsumsi batu roh. Sepertinya bahwa saya tidak dapat terus mengandalkan batu roh pemurnian, dan saya harus pergi ke hutan binatang sejati untuk berlatih dan meningkatkan kultivasi saya ketika saya memiliki kesempatan.
Tang Huan mengangguk tetapi kemudian berkata, jika Anda memiliki batu roh, gunakan sebanyak yang Anda bisa, lagi pula, berlatih adalah berjudi dengan hidup Anda, sedangkan memurnikan batu roh adalah risiko nol. Hahaha, Kak takut mati bukan gayaku, baiklah, maka aku akan menyempurnakan 289 batu roh kelas 2 ini terlebih dahulu. Tang Zichen selesai menyempurnakannya hanya dalam waktu 1 menit. Kerja keras selama berbulan-bulan, hilang dalam 1 menit, sungguh memilukan untuk ditonton. 289 keping batu roh kelas 2 ini diperoleh selama 5 bulan. Beberapa detik kemudian, ranah Tang Zichen membaik. Tahap ke-7 dari pembukaan cahaya, memasuki tahap ke-8 dari pembukaan cahaya. Lihat, butuh hampir 300 batu roh kelas 2 untuk disempurnakan untuk naik ke orde ke-8 cahaya tercerahkan, dan kerja keras selama 5 bulan hanya untuk menaikkan ordo ini. Tang Zichen menghela nafas. Saudaraku, kamu tidak bisa mengatakan bahwa, bagaimanapun, kita meningkatkannya tanpa risiko. Selain itu, langkah ke-7 hingga ke-8 dari cahaya tercerahkan, jika itu adalah orang lain, kita tidak akan tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Yang Qian, hampir 30 tahun, baru saja membuka langkah cahaya ke-7, bukankah dia harus menabrak dinding dibandingkan denganmu? Oh, singkatnya, aku tidak puas. Tidak bisa berkata-kata untukmu. Tang Huan menatap Tang Zichen dengan penuh kasih. Baiklah Kak, kamu harus kembali istirahat dulu dan bersiap untuk penilaian besok. Tang Huan memikirkannya dan berkata, atau aku tidak akan kembali malam ini, kakak, sudah lama sejak kakak tidur denganmu. Tang Zichen memiliki detak jantung. Baiklah, saudaraku, tidurlah. Tang Huan berpura-pura tidak memikirkan apapun dan mulai menanggalkan pakaian, akhirnya hanya menyisakan piyamanya. Kakak, tunggu apa lagi? Oh, Tang Zichen sangat bahagia di dalam, meskipun dia tidak bisa melakukan apa-apa, sangat bahagia bisa tidur di pelukan saudara perempuannya lagi. Ngomong-ngomong, Tang Zichen akan berusia 13 tahun dalam sebulan. Tang Zichen akhirnya tumbuh dewasa di dunia roh. Selama setahun terakhir, apa yang sebenarnya tidak diketahui Tang Zichen adalah bahwa dia entah bagaimana tumbuh lebih tinggi, dan tentu saja, ada beberapa perubahan kecil di tubuhnya. Saat ini tahun depan hampir 14 tahun, mungkin perubahannya akan lebih jelas, dan pada saat itu, Tang Zichen benar-benar tidak bisa lagi tidur dengan saudara perempuannya, karena pada saat itu dia sudah mulai terlihat seperti orang dewasa kecil. Karena Tang Zichen hampir berusia 13 tahun, maka Tang Huan juga hampir berusia 17 tahun, dan 17 adalah usia yang seperti bunga, jadi Tang Huan telah berubah sedikit selama setahun terakhir. Hehe, kakak, apa yang kamu tertawakan? Kakak, aku merasa kamu juga sudah sedikit berubah. Mengubah. Ya, sudah hampir setahun sejak kami memasuki sekte awan terbang, dan sudah hampir setahun sejak kami bertemu denganmu, ditambah kami belum pernah tidur denganmu dalam beberapa bulan terakhir, jadi itulah mengapa kami merasakan perubahan dalam dirimu. Apa perubahan dalam diriku? Tidak memberitahumu. Katakan tidak memberitahu, kakak marah. Betulkah? Mengatakan, hahaha, payudara kakakku lebih besar dari saat aku pertama kali bertemu denganmu. Tang Huan tersipu dan berkata dengan marah, Stinker, kamu berani menggoda adikmu. Kaulah yang ingin aku mengatakannya. Kamu masih mengatakannya. Tang Huan pemalu, pada kenyataannya, dia tidak merasakannya sendiri, tetapi di dalam Tang Huan berkata, mungkinkah apa yang dikatakan kakak itu benar, aku benar-benar menjadi jauh lebih besar. Meski pemalu, Tang Huan masih cukup bahagia di dalam, lagi pula, setiap gadis menginginkan ini. Keesokan paginya, sebuah suara terdengar di langit, tolong, semua murid pergi ke alun-alun luar sekte awan terbang dan berkumpul untuk penilaian murid di lingkungan dalam. Tang Zichen sedang sibuk memanjat keluar dari tempat tidur,
Tang Huan sudah bangun dan meninggalkan kamar Tang Zichen. Setelah mandi, Tang Zichen menuju ke alun-alun luar sekte awan terbang. Hari ini, itu adalah hari penilaian murid pinggiran dalam, jadi ini adalah hari yang cukup penting. Selain tetua yang bertanggung jawab atas penilaian, ada juga beberapa tetua dari sekte awan terbang. Tang Zichen melihat bahwa ayah Nong Lingsheng, Nong Xiaotian, juga ada di antara mereka, dan tentu saja, selain itu ada tetua Sejun, yang bahkan ada di antara mereka. Secara total, bahkan ada puluhan tetua di tempat kejadian. Tang Zichen agak bingung dan bertanya, "Kakak, mengapa begitu banyak penatua hadir di penilaian murid lingkaran dalam?" Karena para tetua ini, mereka semua tertarik untuk merekrut murid, jadi mereka datang ke lokasi hari ini untuk melihat apakah mereka dapat bertemu dengan yang mereka sukai dan kemudian menerima mereka sebagai murid. Tetua juga perlu memperkuat posisi mereka. Jadi jika mereka menerima yang berbakat murid, itu akan membantu mereka untuk memperkuat posisi mereka di Flying Cloud Sect di masa depan. Selain itu, ada banyak murid, dan mereka akan memiliki status tinggi di dunia di masa depan. Jadi, semua tetua ini ada di sini untuk menerima murid. Tetua Sejun itu juga. Tentu saja. Tang Zichen berkata, 11 bulan yang lalu, ketika saya pertama kali bergabung dengan sekte awan terbang, Penatua Sejun berkata bahwa saya tidak memiliki masa depan, bahwa saya hanya sukses ketika saya masih muda, dan bahwa saya akan menjadi biasa-biasa saja nanti. Hari ini aku akan membalas dendam dan memukul wajahnya. Kakak, apa yang kamu inginkan lagi? Tang Zichen berkata, "Saudari, menurut Anda apa yang akan terjadi jika saya meningkatkan wilayah saya ke orde pertama pencerahan selama penilaian nanti? Apa? Kamu akan meningkatkan kerajaanmu lagi, dan langsung ke orde pertama pencerahan? Baru 2 bulan lebih sedikit sejak ujian kuartalan terakhir, kamu akan mendapat perhatian ujian kuartalan terakhir, bahwa siapa nama Tuan Tetua Zhu, memperhatikanmu, mungkin orang-orang masih memperhatikanmu sekarang. Kakak, tidak masalah, bagaimanapun, hari ini aku akan memukul wajah Penatua Sejun yang bau itu dengan baik, aku akan membuatnya kehilangan muka di depan begitu banyak penatua." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen menemukan tempat di mana tidak ada orang, dan kemudian melakukan teknik pengurangan tulang untuk mengangkat tubuhnya. Tang Zichen menemukan bahwa dia telah menaikkannya menjadi 165, mengingat bahwa ketika dia pertama kali memasuki sekte awan terbang, dia hanya bisa menaikkannya menjadi 160, sepertinya Tang Zichen telah tumbuh lebih tinggi dalam setahun terakhir 5. Tang Zichen kemudian menggunakan teknik penyamarannya untuk mengubah wajahnya sepenuhnya. Hari ini, Tang Zichen akan sangat mempermalukan Penatua Sejun. Tang Zichen selesai menyelesaikan semuanya dan kembali ke sisi Tang Huan. "Kamu?" Tang Huan memandang Tang Zichen dengan bingung. "Kakak, ini aku. Saudara laki-laki. Kenapa kamu seperti ini lagi? Benar-benar tidak terbaca." Tang Zichen berkata, "Kakak, mulai sekarang, kamu bisa memanggilku awan cahaya angin untuk saat ini. Lagi pula, ketika aku pertama kali memasuki sekte awan terbang, aku muncul sebagai awan cahaya angin, dan sekarang setelah sekian lama, saatnya untuk muncul lagi ketika saatnya untuk penilaian." Setengah jam kemudian, semuanya tolong berdiri di sekitar alun-alun, jangan membuat suara keras, diam, penilaian murid lingkaran dalam akan segera dimulai. Seorang penatua penilaian berteriak keras, "Penatua penilaian ini, bukan penatua dari pengujian triwulanan sebelumnya, penilaian ini kekuatan sesepuh, tampaknya akan lebih kuat." Tidak lama kemudian, penilaian murid lingkaran dalam secara resmi dimulai. Di bawah ini, penilaian murid lingkar dalam secara resmi dimulai. Di bawah ini, saya akan menjelaskan beberapa cara penilaian. Penilaian dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama dinilai sesuai dengan bidang Anda.
Sebagai berikut 5 poin di pemurnian tubuh tahap kelima, 10 poin pada pemurnian tubuh tahap ke-6, 20 poin pada pemurnian tubuh tahap ke-7, 30 poin pada pemurnian tubuh tahap ke-8, 40 poin pada tahap ke-9 pemurnian tubuh, dan 100 poin pada tahap pertama pembukaan cahaya. Di atas adalah bagian pertama dari skor, dan bagian kedua adalah penilaian bakat Anda. Banyak dari Anda mungkin tidak tahu apa itu penilaian bakat. Yang disebut penilaian bakat adalah menggunakan batu penginderaan bermutu tinggi dan menekan Anda tangan di atasnya. Semakin cerah warnanya, semakin tinggi batu penginderaan menilai bakat Anda. Setelah mengatakan itu, Penatua penilai mengeluarkan batu hitam yang panjang dan lebarnya 1 meter, dan meletakkan batu hitam itu di tengah alun-alun. Baiklah, penilaian murid lingkaran dalam. Mari kita mulai secara resmi. Sekarang, tolong berbaris semua murid tahun kedua dan datang satu persatu untuk menguji alammu dan menilai alammu. Tentu saja, kamu tidak memiliki poin alam untuk mereka yang berada di bawah tahap kelima body tempering, jadi terserah Anda untuk melihat apakah Anda memiliki poin pada penilaian bakat Anda. Namun, karena bakat Anda sangat hebat, Anda pasti tidak akan mencapai tahap kelima body tempering, jadi pada dasarnya Anda bisa menyerah. Banyak murid tahun kedua di bawah tahap kelima body tempering telah memilih untuk menyerah. Tang Zichen berpura-pura menjadi angin sepoi-sepoi dan berada di baris paling akhir. Orang pertama yang diuji adalah Zhen Wuxiang. Zhen Wuxiang, tahap pertama cahaya pembukaan, 100 poin. Teriak penguji. Wow, banyak orang iri. Menurut aturan sebelumnya, lebih dari 15 poin sudah cukup untuk lulus ujian, dan bagian pertama sudah cukup untuk level seperti Zhen Wuxiang. Saat ini, di tribun di depan alun-alun, sekelompok tetua sedang duduk di sana menonton, mendengar bahwa Zhen Wuxiang telah mencapai tahap pertama cahaya pembukaan, sangat jenius. Semua tetua tampak seperti mereka ingin merebutnya, singkatnya, semakin jenius dia, semakin mereka menyambarnya. Sukailian, 20 poin dari tahap ke-7 body tempering. Hubert, body refining 8 order, 30 poin. Liu Hua, langkah ke-9 dari body tempering, 40 poin. Liang Yuxiang, langkah ke-5 dari body tempering, 5 poin. Tang Huan, langkah ke-7 dari body tempering, 10 poin. Begitu saja, satu persatu, mereka dengan cepat naik. Beberapa jam kemudian, giliran Tang Zichen. Tang Zichen adalah yang terakhir. Nama, angin petir. Ulurkan tanganmu, kata tetua pemeriksa. Tang Zichen mengulurkan tangannya. Kamu telah mencapai First Order of Open Light. Penatua penilai itu sedang sibuk. Ya, Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Kemudian asisten di samping tetua penilai berteriak, Wind Lightning Open Light tahap pertama, 100 poin. Mendengar hal itu, tiba-tiba semua sesepuh yang ada di tribun langsung berdiri. Tahap pertama lampu terbuka lainnya muncul, haha, aku akan mengambil yang ini. Pikirkan itu, yang aku panggungkan, yang dikatakan tetua Sejun dengan tegas. Dia Jun, kamu sudah memiliki murid yang baik yang kian, mengapa harus berjuang untuk itu lagi? Dia Jun meninggalkan mulutnya, meskipun Yang Qian saat ini adalah murid paling berbakat di samping Penatua Sejun, tetapi Yang Qian hanya pada tahap ke-9 pemurnian tubuh ketika dia dinilai saat itu, dan jauh lebih rendah dari 2 tahap pembukaan pertama cahaya terdeteksi hari ini. Jadi, tentu saja, Penatua Sejun ingin menerima yang lebih baik. Elder Sejun bersumpah dalam dirinya sendiri, 2 orde pertama pencerahan terdeteksi hari ini, Zhen Wuxiang dan petir angin, saya harus mengambil satu. Lusinan tetua lainnya, dengan pemikiran batin yang sama dengan tetua Sejun ingin merebut satu. Sayangnya,
Penatua Sejun tidak tahu bahwa yang disebut petir angin adalah orang yang dinilainya setahun yang lalu hanya muda dan sukses dan harus tumbuh menjadi biasa-biasa saja. Tang Zichen telah memalsukannya secara khusus untuk memukul wajahnya. Selanjutnya, yang paling penting akan dilakukan, dan itu adalah penilaian bakat batu sensasi. Sementara ranah yang baru saja Anda capai juga dapat mencerminkan bakat, itu adalah batu sensasi yang lebih mampu menentukan bakat, dan saya akan menilai Anda berdasarkan seberapa cerdas Anda ketika Anda menekan batu sensasi. Dalam urutan itu, satu persatu, muncul dengan cepat. Zhen Wuxiang adalah yang pertama naik. Semua orang memandang Zhen Wuxiang, termasuk puluhan tetua di tribun. Zhen Wuxiang juga sedikit gugup saat mengukur batu sensasi untuk pertama kalinya. Zhen Wuxiang menekankan tangannya pada batu sensorik. Batu induksi menyala dan bersinar. Penatua penilaian di sebelahnya segera memberikan skor 70. Zhen Wuxiang, penilaian bakat 70 poin. Mendengar 70, para tetua di tribun berdiskusi. 70 poin, tidak buruk. Batu penginderaan bakat dalam keadaan normal, mencapai 30 poin dianggap lulus. 70 poin, sangat bagus. Tampaknya dalam beberapa tahun terakhir, dalam setiap penilaian murid lingkaran dalam, skor bakat tertinggi adalah hanya 60. Memang, 70 poin itu sangat mengesankan. Saya tidak tahu berapa banyak poin penilaian bakat untuk yang lain, petir angin dari Orde Pencerahan Pertama. Meskipun semua orang membicarakannya, mereka saling eksklusif karena mereka pasti akan saling merampok nanti. Sukai Lian, 40. Burung Sisa, 45. Liu Hua, 50. Liang Sakit, 10. Tang Huan, 50. Tang Huan terkejut ketika dia melihat skor penilaian bakatnya. Dia telah menerima 50 poin. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia bisa mendapatkan skor setinggi itu. Di tribun, beberapa tetua berkata dalam hati, Tang Huan itu juga tidak buruk, dia juga bisa dianggap sebagai murid. Satu persatu, mereka bergiliran, dan beberapa jam kemudian, giliran Tang Zichen lagi. Semua orang memandang Tang Zichen dengan gugup. Baru saja penilaian alam Tang Zichen mengukur tahap pertama dari cahaya terbuka. Seluruh murid periode kedua, hanya 2 tahap pertama dari cahaya terbuka. Akankah skor bakat Wind Lightning lebih tinggi dari Zhen Wuxiang? Petir angin ini terlalu rendah hati, dia biasanya tidak melihat siapapun, dia bahkan tidak datang untuk pengujian triwulanan. Satu-satunya saat aku melihatnya adalah sekitar setahun yang lalu ketika dia mengalahkan Hubert dan Liu Hua dan memberitahu mereka berdua untuk tidak mengejar Tang Huan. Setelah itu tidak ada berita tentang petir angin. Tang Zichen berjalan dan melihat batu hitam itu, berpikir dalam hati, apakah benar ada batu ajaib seperti itu? Tangan Tang Zichen langsung menekannya. Batu itu mulai menyala, hanya saja tidak cukup cepat menyala. Pada saat itu, Tang Zichen segera menuangkan sedikit immortal ki tubuhnya ke batu sensor hitam itu, sedikit saja. Detik berikutnya, seluruh penonton tercengang. Melihat batu sensor hitam itu seterang bola lampu besar. Meskipun ini tidak dianggap sangat terang, tetapi sudah puluhan tahun lagi terlihat di Flying Cloud Sect. Tiba-tiba, semua tetua di tribun berdiri. Wow, ini sangat cerah. Batu penginderaan bakat benar-benar menilai bakat Wind Lightning pada level setinggi itu. Sekte awan terbang kita tidak akan mampu menghasilkan seorang jenius dengan kecerahan setinggi itu selama beberapa dekade. Semua orang berdiskusi. Sebenarnya Tang Zichen baru saja menuangkan sedikit energi abadi. Jika dia menuangkan lebih banyak itu pasti akan lebih cerah dan bahkan memancarkan warna cahaya lain. Jika memancarkan warna cahaya lain, maka bakatnya adalah langkah lain, naik. Tapi namun, kejeniusan tingkat ini sulit dilihat di laut pertama.
Alasan Tang Zichen tidak menuangkan terlalu banyak immortal ki hanya karena dia tidak ingin terlalu menyilaukan untuk sekte awan terbang, kecerahan itu saja sudah cukup. Jika Tang Zichen mengeluarkan kekuatan penuhnya, saya khawatir batu penginderaan ini bahkan tidak cukup baginya untuk mengukur, lagi pula ki abadi bukanlah lelucon. Penatua penilaian sibuk membandingkan tabel referensi dan berkata, 190 poin. Asisten di sampingnya berteriak kegirangan, Wind Lightning, 190 poin. Wow, mendengar ini, seluruh ruangan kagum. Di masa lalu, setiap saat, skor tertinggi hanya sekitar 60 poin, dan mereka yang mencapai 70 poin seperti Zhen Wuxiang lebih sedikit, tetapi 190 poin Tang Zichen benar-benar mengejutkan semua orang. Pada saat ini, di tribun, semua tetua menjadi gila dan berkata dengan kaget, 190 poin, bakat ini, seluruh sekte awan terbang, sulit untuk melihat satu dalam 30 tahun. Saat ini, selain beberapa tetua teratas itu sepertinya tidak banyak tetua yang bisa mengukur kecerahan ini lagi. Petir angin ini, aku harus menganggapnya sebagai muridku. Pada saat ini, Penatua Sejun diam-diam bersumpah di dalam. Bahkan jika dia merampoknya hari ini, dia harus merebut Wind Lightning. Baiklah, penilaian hari ini secara resmi berakhir. Siapapun dengan skor total lebih dari 15 poin berarti mereka telah berhasil memasuki lingkaran dalam sekte awan terbang dan menjadi murid resmi sekte awan terbang. Tetua penilai berkata dengan lantang. Sebelum kata-kata penatua penilaian selesai, puluhan penatua di tribun terbang. Semuanya langsung lari ke Tang Zichen. Di antara mereka, tetua Sejun itu berlari paling cepat. Penatua Sejun berlari ke Tang Zichen dan menjadi orang pertama yang berteriak, Wind Lightning, bagaimana kalau menjadi muridku? Ayah Nong Linsheng, Nong Xiaotian juga mengikuti. Nong Xiaotian hendak berteriak untuk menjadi muridnya ketika Tang Zichen angkat bicara. Tatapan Tang Zichen yang penuh dengan penghinaan mendengus pada Penatua Sejun, jadilah muridmu. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Penatua Sejun tercengang, dan lusinan penatua lainnya yang belum berbicara juga tertegun di tempat. Semua orang tidak berharap Tang Zichen tiba-tiba mengatakan ini, yang membuat mereka yang belum berbicara merasa tidak bisa mengatakan apa-apa karena Tang Zichen mengatakan bahwa Penatua Sejun layak. Juga tidak layak, karena tetua lainnya tidak lebih senior dari tetua Sejun. Mereka semua adalah tetua junior dari sekte awan terbang. Penatua Sejun adalah orang pertama yang bergegas turun untuk menerima Tang Zichen dengan kegembiraan, tetapi sebagai hasilnya, Tang Zichen berkata bahwa Anda layak. Bahkan para tetua penilaian, yang sedikit terkejut saat ini, berkata dalam hati mereka, petir angin ini terlalu tidak tahu berterima kasih, meskipun skornya yang tinggi 190 memang tinggi, itu tidak terlalu tinggi untuk keterlaluan. Selain itu, tidak masalah seberapa tinggi skornya, jika sesombong ini, maka tidak akan ada yang menyukainya. Bersambung.